Jumpa lagi dalam program Koki Komsos terkini bersama saya Jose. Dan Sobat Komsos masih dalam rangka 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tentu adalah sesuatu yang menyenangkan bahwa ternyata kita ini berasal dari keluarga-keluarga. Bahkan para religius ya, yang notabene para pastor, bruder, suster juga berasal dari keluarga-keluarga. Dan namanya keluarga ini ternyata mendapatkan bagian yang sangat penting sekali dalam wadah atau ibu gereja kita ini gitu ya. Saya dengar-dengar, bukan saya dengar-dengar, tapi saya melihat bahwa ternyata di dalam KWI ini ada satu komisi khusus yang menangani tentang keluarga. Namanya Komisi Keluarga. Dan saya sudah mengundang Sekretaris Eksekutif dari Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada Romo Aristanto MSF atau yang lebih legend disebut sebagai Morris. Begitu ya Morris ya. Iya. Saya pakai legend pokoknya gitu. Biar wow gitu ya. Oke, Morris ini ngomong-ngomong soal Komisi Keluarga ini sebenarnya tugasnya apa di dalam KWI? Tugas Komisi Keluarga yang utama itu adalah memberikan pertimbangan kepada Bapak Uskup ya. Iya. Untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan pendampingan keluarga. Oke. Untuk umat kita. Oke. Dan sekaligus bagaimana kita mewartakan nilai. Jadi ada unsur internnya untuk keluarga Katolik, tetapi juga kita bagaimana mewartakan nilai-nilai keluarga Katolik itu kepada masyarakat supaya mereka itu juga melihat betapa mendalamnya, baiknya martabat perkawinan, martabat keluarga yang diwartakan oleh iman Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi sahabat bagi komisi-komisi keluarga di tingkat keuskupan ya, untuk membantu mereka bertumbuh dalam pendampingan keluarga. Karena pendampingan keluarga itu kan bukan hanya sekedar menerima konseling ya, tetapi juga memanage bagaimana satu struktur keluarga di paroki itu bagaimana bisa berjalan, kemudian bagaimana pendampingan keluarga eventual itu bisa berjalan, bagaimana pendampingan keluarga yang bertahap itu juga bisa terdampingi, kemudian juga ada pendampingan keluarga yang khusus. Misalnya situasi khusus ibu single, bapak single, keluarga yang berpisah, itu yang juga didampingi keluarga migran, yang kadang-kadang membuat migren. Migren ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini ya, karena keuskupan itu sangat bervariasi, jadi kita support tentunya sekaligus support sekaligus belajar. Jadi itu dua fungsi yang paling pokok sih. Tapi kalau saya lihat aura dari Romo Morris ini happy, senang gitu. Apa yang buat Romo itu happy dalam komisi keluarga ini? Betul. Happy di komisi keluarga itu ditemukan tidak mudah. Karena apa? Dulu saya tuh berpikir, waduh bekerja di komisi keluarga itu mudah ya, menikmati ya. Ternyata apa? Begitu mendengarkan mazmur keluhan, mazmur ratapan dari keluarga itu, semakin lama semakin pusing. Jadi konseling itu berubah menjadi konsleting. Saya konslet, tetapi betul. Saya tuh ingat kata-kata dosen saya dulu. Dosen saya itu mengatakan, Haris, kalau kamu bekerja di komisi keluarga atau bekerja bersama keluarga atau untuk keluarga, sebetulnya bukan kamu yang memberikan materi untuk keluarga. Bukan kamu yang menjadi guru mereka, tetapi apa? Merekalah yang menjadi pengajar-pengajar kehidupan untukmu. Nah, sederhana lah. Mereka itu rame, ribut, berkelahi satu sama lain, tetapi kemudian bisa rukun lagi. Dan itu kan pelajaran bagi saya sebagai seorang imam ya. Wah, mereka itu dari jam pagi sudah bangun ngurusi anak, sore itu masih kerja sampai sore kan, masih ngurusi anak lagi, masih ke gereja pelayanan dan sebagainya. Nah itu kan pelajaran juga bagi saya. Jadi sebetulnya yang diharapkan Bapak Suci, dan ini menjadi sumber kegembiraan juga bagi kita yang bekerja di komisi keluarga adalah sebetulnya dua sakramen itu jalan bareng. Sakramen imamat dan sakramen perkawinan dan saling memperkaya. Ya, kalau kita itu stres berarti tidak memperkaya. Tetapi kalau kita itu happy, berarti kita sudah menikmati. Setidaknya kita berada di jalan yang benar. Morris, ini aku dengar-dengar ya kan terkait dengan 100 tahun KWI. Itu salah satu isu yang juga menjadi concern, keprihatinan dari para uskup kita adalah soal kelompok-kelompok atau komunitas disabilitas.
dalam konteks keluarga ini bagaimana dihubungkan dan dijelaskan? Jadi begini, Bro C. Jadi salah satu tema di KWI itu kan dan juga tema sinodal adalah bahwa kita tidak boleh meninggalkan siapapun untuk berjalan bersama. Oh, no one left ya? Ya, no one left ya. Jadi istilahnya itu kalau di dalam pemadam kebakaran, jangan tinggalkan pasangan Anda itu di belakang. Oh ya. Artinya, dan demikian juga proses sinode itu adalah proses untuk merangkul, dan bukan hanya merangkul, tetapi melibatkan semuanya. Dan di dalam sinode itu disadari bahwa siapa sih yang harus kita libatkan. Ya selain saudara-saudara kita yang jadi migran dan perantau, mereka yang kadang-kadang tidak pernah muncul di paroki karena situasi keluarganya, tetapi juga kita melihat ada tema tentang disabilitas, dan juga tema mengenai lansia, lanjut usia, yang jumlahnya juga semakin banyak. Disabilitas itu jumlahnya besar. Besar ya? Ya, sekitar 23-26 juta di Indonesia. Oh, itu secara umum ya? Iya. Dan itu di dalam gereja Katolik juga besar juga gitu ya? Ya, kalau kita hitung persentasenya begitu, persentasenya. Seperti itu. Iya. Nah, apa kaitannya lalu? Apa yang harus dilakukan komisi keluarga? Kenapa komisi keluarga yang terlibat lebih dekat dengan mereka? Jadi 2 tahun ini kita itu mengadakan FGD bersama dengan rekan-rekan keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dari FGD itu, dari sharing-sharing itu ternyata ditemukan bahwa disabilitas itu bukan hanya problem gereja sebagai struktur paroki, tetapi ternyata itu kaitannya erat dengan hidup berkeluarga. Mengapa demikian? Kalau kita mempunyai anak yang disabel, kemudian anak itu satu-satunya misalnya. Terus bagaimana dengan masa depan keluarga? Kalau anak itu ada disabel, kemudian kita sekolahkan di sekolah khusus untuk disabilitas. Tetapi kan sebagian besar waktunya juga akhirnya tinggal di keluarga dan bersama dengan keluarga. Belum lagi kalau terkaitan dengan soal faktor ekonomi. Bagaimana tidak mudahnya dan tidak murahnya untuk mendampingi anak-anak kita yang disabilitas. Dan biasanya kan harapan orang tua cukup tinggi, sehingga mengatakan bahwa anak disabilitas itu adalah seakan-akan sebagai sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Dan disembunyikan kadang-kadang. Nah, disembunyikan. Karena tidak bisa disembunyikan, kemudian disembunyikan. Nah, itulah yang membuat kita concern ternyata apa ya, bahwa keluarga itu menjadi tempat yang pertama di mana disabilitas itu diterima, disabilitas itu dirawat, dan muara kasih itu dapat ditemukan. Oleh karena itu kan kita fokusnya bukan hanya melihat paroki, tetapi melihat bagaimana keluarga itu sendiri, satu orang tua, yang kedua adalah saudara-saudara kandungnya, hidup bersama dengan anggota keluarga yang disabel. Gitu. Memang tidak mudah ya bro ya. Kalau disabilitasnya itu disabilitas yang baru sederhana lah, disabilitas fisik ya. Itu aja sudah kita harus memanage sebagian besar. Apalagi yang sudah mengalami disabilitas mental. Ya itu. Betul. Ya maka kemudian kan kita membuat semacam panduan sederhana bagi orang tua supaya orang tua itu satu mampu mendeteksi apakah anak itu terkena atau mengalami disabilitas atau tidak. Kadang-kadang anak itu sehat tapi dikatakan disabilitas. Ya. Nah kemudian setelah itu kan kita memberitahu dan mengajar kepada orang tua bagaimana kita menggunakan treatment untuk di rumah. Ya, jadi mereka bukan hanya disekolahkan, didampingi, tetapi kan di rumah itu bagaimana dibuat. Dan yang ketiga adalah bagaimana keluarga itu membangun solidaritas di antara mereka. Soalnya kalau hanya satu, penderitaan akan diemban sendiri, ditanggung sendiri, tanpa komunitas itu berat. Tetapi dengan adanya komunitas orang tua yang mempunyai anggota disabel ini, mereka itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Yang keempat agak sulit. Apa itu? Mencari sumber dan resource ekonomi untuk membantu mereka yang betul-betul sangat berkekurangan. Itu. Sobat Komsos ini menarik ya, menyentuh hati sekali bahwa dalam perjalanan 100 tahun KWI, topik yang diangkat adalah berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Dan berjalan bersama ini ternyata diartikan juga tidak meninggalkan mereka-mereka yang selama ini barangkali justru memang terdiskriminasi,
tertinggal salah satunya kelompok-kelompok disabilitas itu Romo ya. Mungkin bukan terdiskriminasi ya. Istilahnya kalau gereja kan tidak mendiskriminasi siapapun. Tapi secara sosial kadang-kadang gitu. Tetapi secara sosial tetapi kadang-kadang tidak terfasilitasi. Itu mungkin yang ini beda bahasa. Beda. Kalah nih belajar Romo sama awam nih Boy. Tidak terfasilitasi maksudnya apa? Kita belum memikirkan keberadaan mereka. Iya. Ya, masalahnya apa? Kadang-kadang tersembunyi. Tetapi kalau mereka tampil kan kita baru mikir. Fasilitasi apa gitu ya. Ternyata mereka butuh ini, khusus, butuh itu gitu ya. Dan sekarang kita bersyukur loh nih. Di beberapa paroki, di kuskupan-kuskupan itu mereka sudah memberikan pendampingan katekese untuk anak-anak disabilitas supaya mereka bisa dibaptis, mereka mendapat sakramen komuni pertama, mendapat krisma. Nah, ini menarik, jadi ada itu ya. Ada. Ini supaya sobat Komsos masyarakat juga tahu gitu ya. Ada pendampingan untuk anak-anak itu. Ada. Jadi ada komunitas-komunitas yang membuat pola seperti itu. Dan memang berbeda dengan mendampingi orang yang biasa. Yang membutuhkan waktu beberapa hari kemudian beres latihannya. Mereka didampingi latihannya pelan-pelan. Bagaimana mereka itu harus tunduk, bagaimana mereka berlutut, menerima sakramen. Dan itu pelan-pelan, betul-betul pelan-pelan. Tetapi yang luar biasa adalah ketika kita itu mengantarkan iman kepada mereka itu kita semakin percaya bahwa iman itu memang bukan usaha manusia, itu adalah betul-betul rahmat. Betul. Jadi memberikan sakramen baptis kepada mereka itu ya rahmat. Memberikan ekaristi kepada mereka itu ya rahmat. Memberikan sakramen krisma kepada mereka, menyiapkan mereka untuk mendapatkan sakramen krisma itu betul-betul mereka menerima anugerah sebagai rahmat. Itu luar biasa bahwa dengan rekan-rekan disabilitas yang berusaha sekuat tenaga itu mau mengajak kita untuk mengerti juga betapa terbatasnya hidup kita berhadapan dengan rahmat Tuhan. Dan rahmat itu ya kita terima melalui baptis komuni pertama dan krisma. Dan itu kita saksikan dari anak-anak disabilitas yang mendapatkan akses itu ya. Dan kemudian masih bisa mendapatkan akses untuk terlibat di dalam liturgi, ada kor untuk anak-anak disabilitas. Mereka bisa, betul. Beberapa waktu yang lalu saya misa di salah satu tempat disabilitas. Itu bukan hanya fisik tetapi mental. Nah, begitu misa selesai kita nyanyi, waduh semuanya ikut menyanyi. Jadi ramai sekali. Jadi selesai misa kita nyanyi dan saya pikir kan selesai 1 lagu 2 lagu, ternyata enggak, mereka tuh pengen nyanyi lagi. Jadi ternyata gereja Katolik menjadi satu ekosistem yang mereka bisa bertumbuh dengan iman mereka, karakter mereka yang lebih baik ya. Luar biasa nih. Jadi penting lah bro ya, penting bagi kita sendiri untuk mempunyai mindset. Disabilitas itu bukan penyakit. Itu dan mereka itu ada bersama dengan kita. Bahkan mungkin menjadi bagian hidup kita ya, tanpa kita sadari. Menerima mereka itu menerima keterbatasan manusiawi kita sebagai manusia. Yang bagi kita bisa di-push maksimal tetapi juga harus kita terima kenyataannya. Yang membuat kita semakin sadari bahwa ya inilah hidup itu adalah anugerah. Wow. Romo menyentuh hati saya pada edisi hari ini ya. Biasanya Romo Morris ini membuat saya ketawa, tapi sekali ini menyentuh hati saya. Karena bicara sesuatu yang tentang solidaritas ya kan, kepada mereka yang tidak mampu, kadang-kadang tadi terpinggirkan dan sebagainya. Romo, tapi ngomong-ngomong kembali ke Komisi Keluarga. Kalau di highlight gitu Romo, dari masalah yang muncul, dinamika yang muncul, apa sih yang paling dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia ini, khususnya kalau secara objektif itu yang keluarga hadapi adalah faktor ekonomi, itu yang paling objektif. Tetapi kalau dari sisi kita, dari sisi iman kita, sebetulnya yang paling kita hadapi itu adalah sekularisme di dalam cara pandang penghayatan iman Katolik dalam perkawinan. Sekularisme gimana itu? Maksudnya gini, melihat perkawinan sebagai hanya perkawinan tanpa ada kaitannya dengan Tuhan. Kan di dalam surat Paulus dikatakan menikah dalam Tuhan, tetapi menikah di gereja. Tapi maksudnya Tuhannya itu hanya sebatas liturgi dan gereja. Tetapi kan dalam pernikahan di dalam gereja kan penghayatan. Nah ini yang kadang-kadang hilang kadang-kadang hilang sehingga kita mengatakan perkawinan itu adalah perkawinan duniawi, perkawinan yang dihayati oleh banyak orang dan hanya perjanjian saja, kontrak gitu ya. Ya masih lumayan kalau hanya itu saja, tetapi faktor-faktor lainnya kan banyak. Jadi itu satu, bahwa iman itu kurang bertumbuh di dalam hidup perkawinan dan krisis iman itu juga nanti menyertakan krisis-krisis yang lain ya. Kedua, selain krisis iman itu adalah
orang mengandaikan bahwa perkawinan itu begitu menikah di gereja kemudian pejet, jedet, autopilot. Berkembang dan bertumbuh sendiri. Ini tidak bisa. Jadi maka Bapak Suci itu kan mengingatkan kepada kita melalui dikasteri untuk awam, keluarga dan kehidupan. Dia membuat motivasi dan minta dikasteri untuk membuat itinerary katekumenale. Itu artinya perjalanan katekumen menuju hidup perkawinan. Isinya itu satu tentang pentingnya iman di dalam hidup perkawinan, dan yang kedua adalah perjalanan perkawinan itu harus berjalan bersama, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ada tahapnya, ada prosesnya, dan perkawinan itu bukan sesuatu yang selesai pada waktu orang menikah, tetapi perkawinan adalah sesuatu yang terus dibentuk melalui komunikasi dan itu berjalan panjang. Betul. Karena itu ada perbedaan antara wedding sama marriage ya, Maya. Iya, betul. Wedding tuh sekali sehari selesai pestanya. Marriage seumur hidup gitu kan. Jadi esennya itu kita mau menyiapkan weddingnya atau kita menyiapkan meritnya, marital life-nya. Iya. Oke, menarik sekali perbincangan saya. Sebenarnya ingin explore lebih dalam lagi, tapi nanti nggak ada jatah sesi lain lagi, Romo. Karena Romo Aris nih ya, Morris ini sangat inspiratif sekali menggali tentang perspektif keluarga dari sisi iman, dan kita belajar pada edisi kali ini tentang, iya betul juga ya, ternyata dalam keluarga kita harus menyertakan Tuhan. Itu yang paling penting, yang justru juga menjadi visi dari Komisi Keluarga ini. Kita dukung terus pelayanan Morris dalam Komisi Keluarga. Oke, terima kasih Morris sudah bergabung dalam Koki. Tetap semangat dalam pelayanan. Semangat terus. Oke, demikian perbincangan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.